Assalamualaikum. Selamat pagi, Dokter Husnia Aulia. Di sini kami, Koas Faizal Muhammad dan Ginva Amalia akan mempresentasikan prekas berjudul Seorang Anak Perempuan 8 bulan dengan pneumonia et causa Enterobacter cloacae. Untuk pertama, anamnesis, identitas pasien, inisial Ananda NAA, 8 bulan, tanggal lahir 31 Mei 2019, perempuan, berat badan 6,4 kg, tinggi badan 65 cm, Islam, alamat dari Gerobokan Purwodadi, tanggal masuk 14 Februari, nomor RM sekian. Kemudian, keluhan utama pasien ialah demam, RPS 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien demam suhu 38,8 derajat Celcius. Kemudian dibawa oleh orang tua, diberi obat penurun panas. Demam sempat turun namun naik kembali saat 5 hari setelahnya pasien masih demam dan dibawa ke RSUD Purwodadi. Kemudian 3 minggu sebelum masuk rumah sakit ada gejala sesak nafas dan demam dan batuk tentunya. Kemudian 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, pemeriksaan lab didapatkan trombositosis, ronsen torak, kardiomegali dan infiltrat paru. Tata laksana diberi paracetamol, antibiotik cefotaxime, ceftriaxone dan menoferm 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Muardi maksudnya. Kultur bakteri tidak ada pertumbuhan, tes mantok positif, oral anti tuberkulosis, FDC 1x1 tablet sejak 7 Februari. Riwayat penyakit sekarang, saat di IGD, pasien aktif, terpasang oksigen kanul, infus perifer, NGT untuk makan dan minum, tampak sesak dan didapatkan demam. Kemudian RPD, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sebelumnya disangkal. Kemudian di sini terdapat informasi adanya PJB, penyakit jantung bawaan, ASD. Di sini kami kaitkan dengan adanya ASD meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran nafas bawah karena vaskularisasi paru meningkat. Kemudian riwayat alergi obat makanan disangkal, riwayat kejang tidak ada, riwayat mondok di RSUD Purwodadi 2 minggu sebelumnya, riwayat sianosis kebiruan ada. Saat umur 4 bulan baru diketahui memiliki Down syndrome. Ini juga berkaitan dengan adanya kelainan genetik dan penyakit jantung bawaan meningkatkan resiko. Kemudian pasien pernah dirujuk ke RSUP Karyadi Semarang untuk ekokardiografi dan didapatkan hasil ASD 6,8 mm termasuk defek ukuran sedang pada Januari 2020. Tata laksana sebelumnya furosemid 3 mg 2x1 tablet dan captopril 2 mg 2x1 tablet. Kemudian riwayat penyakit keluarga dan faktor lingkungan, riwayat sakit demam disangkal, alergi obat disangkal dan kejang pada keluarga tidak ada. Riwayat sosial ekonomi, anak pertama, anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan kakak dan pasien. Penderita orang tua sebagai wira swasta, ibu merupakan ibu rumah tangga, menempati rumah permanen berukuran 8x10 meter. Kemudian rumah penerangan cukup, ventilasi cukup, dan sumber air berasal dari PAM. Dan ini mungkin juga menjelaskan untuk Enterobacter cloacae, secara teori memang hospital acquired infection, jadi kemungkinan infeksi pneumonia ini didapatkan di rumah sakit. Kemudian riwayat kehamilan dan prenatal, ibu ada riwayat hiperemesis gravidarum saat hamil, rutin kontrol kebidan, frekuensi pemeriksaan pada trimester 1 dan 2 1 kali tiap bulan, dan pada trimester 3 2 kali tiap bulan sesuai ANC. Kemudian riwayat minum jamu selama hamil disangkal, obat-obatan yang diminum ialah vitamin dan tablet penambah darah. Riwayat kelahiran tidak ada penyakit atau komplikasi saat persalinan.
riwayat imunisasi bulan ke-0 hepatitis, kemudian bulan 1 BCG dan OPV 1, 2 bulan DBT, HB, HIB 1 dan OPV 2. Kesan imunisasi tidak sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Kemudian riwayat nutrisi, pasien hanya minum susu formula 4 ml per jam via nasogastrik tube. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan, tumbuh kembang tidak sesuai dengan usia. Kemudian untuk bahan keluarganya, pasien pada skema yang abu-abu ini lingkaran perempuan, 2 bersaudara, dari orang tua ayah berusia 28 tahun dan ibu 27 tahun. Kemudian KU dan VS, pasien sadar penuh saat di IGD, nadi 122 kali, nafas 46 kali per menit. Ini untuk kriteria pneumonia saat vaskes primer. Secara teori nafas 46 kali itu sedang untuk usia pasien yang 8 bulan. Irama reguler, suhu tinggi 38,6 derajat Celcius per aksiler, saturasi oksigen 98%, termasuk bagus, tidak di bawah 92%. Kemudian pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik diperoleh kepala mesosefal, lingkar kepala 39,5 cm, mata tidak ada konjungtiva anemis kanan dan kiri, sklera icteric juga tidak ada, hipertelorisme ada, dan episantic fold ada. Hidung, nafas cuping hidung tidak ada dan terpasang NGT. Sekret pada telinga tidak ada, mukosa mulut lembab, makroglosia, pembesaran KGB tidak ada, retraksi ada, yaitu minimal pada regio subkostal dan interkostal. Pulmo, suara dasar vesikuler positif, suara trakeal positif, ronki basah halus ada, kedua lapang paru, kemudian mengi wheezing juga ada. Bunyi jantung 1 dan 2 reguler, tidak didapatkan bising. Pemeriksaan abdomen supel, datar, bising usus normal, kemudian didapatkan hernia umbilikalis, hepatosplenomegali tidak ada. Ekstremitas untuk sirkulasi akralnya hangat, ADP kuat, capillary refill time kurang dari 2 detik, kemudian simian krease positif sesuai dengan kondisi pasien yang adanya Down syndrome dan juga sandal gap sesuai juga dengan kondisi Down syndrome juga positif, dan akral hangat seperti pada skema yang ditunjukkan. Kemudian ini slide ke berapa ya? Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya Ginva Amalia, Dok. Selanjutnya adalah pemeriksaan neurologinya, didapatkan seluruhnya dalam batas normal, dan lingkar kepalanya didapatkan tinggi 9,5 dan ubun-ubun besarnya tidak. Masuk ke pemeriksaan penunjangnya, di mana pertama adanya di laboratorium darah tepinya pada tanggal 14 Februari 2020 didapatkan hematokritnya menurun, lalu jumlah eritrositnya juga menurun, PDW-nya juga menurun. Next. Selanjutnya didapatkan limfositnya juga turun dan SGOT-nya meningkat, lalu albuminnya menurun, natrium darahnya menurun, klorida darahnya juga menurun, dan kalsium ionnya juga menurun. Didapatkan adanya tanda-tanda gangguan elektrolit.
Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik tanggal 14 Februari 2020 dengan spesimennya menggunakan darah. Tidak didapatkan adanya pertumbuhan. Next. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan urinalisis pada tanggal 14 Februari 2020 didapatkan berat jenisnya menurun sedikit. Next. Dan untuk didapat selanjutnya didapatkan juga adanya epitel squamous di pemeriksaan urinalisisnya. Next. Lalu pada tanggal 14 juga dilakukan pemeriksaan parasitologi feses. Tidak ditemukannya adanya parasit maupun jamur patogen pada sampel feses. Next. Lalu dilakukan juga pemeriksaan tes molekul karena tadi ada tanda-tanda adanya atau diagnosis bandingnya juga ada tuberkulosis pada tanggal 17 Februari 2020, namun MTB-nya tidak terdeteksi. Next. Lalu dilakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik pada tanggal 25 Februari 2020 dengan spesimennya menggunakan sput. Didapatkan adanya pertumbuhan organisme yaitu Enterobacter plaque dan dapatkan bahwa organisme ini sensitif terhadap amikasin, cefepim, tixirin, siklin, dan juga trimetoprim dan atau sulfametoxazole. Next. Ya, dari penjelasan tersebut didapatkan resuminya bahwa ada seorang anak perempuan usia 8 bulan dengan berat badan 6,5 kg dengan panjang badannya 65 cm yang turun dengan diberikan obat penurun panas. Lalu sebelum masuk rumah sakit didapatkan trombositosis dan infiltrasi paru. Lalu 1 minggu sebelum masuk rumah sakit didapatkan tes mantuksin positif dan mulai dilakukan pengobatan dengan OT. Lalu dibawa ke IGD RSDM karena demamnya tidak turun dan nafas. Next. Pasien memiliki riwayat kebiruan penyakit bawaan berupa ASD dan Down syndrome. Lalu riwayat ibu adalah hiperemesis gravidarum saat hamil pasien dan kelahirannya normal. Lalu riwayat nutrisinya melalui NGP dan imunisasi yang tidak lengkap. Dari pemeriksaan fisik didapatkan demam, sesak nafas retraksi positif minimal subkostal, interkostal, dan suara rongki basah halus serta wheezing yang positif. Lalu dapatkan hematokritnya menurun, eritrositnya menurun, lalu limfositnya menurun, SBO meningkat, dan albumin menurun. Natriumnya menurun, klorida menurun, dan kalsiumnya juga menurun. Dapatkan putumnya adalah Enterobacter pylori. Next. Lalu dari situ didapatkan daftar makalahnya berupa yang pertama didapatkan adanya demam yang prolong, lalu sesak nafas dengan retraksi subkostal dan interkostal, TB paru, penyakit jantung bawaan berupa ASD, Down syndrome yang dilakukan diagnosis secara klinis, lalu limfopenia dan hiponatremia. Lalu TJB ASI
Izin melanjutkan dok, mungkin sinyal teman saya agak bermasalah. Diagnosis pada jantungnya PJB asianotik dengan diagnosis anatomi atrial septal defect grade 2. Tadi 6-8 mm untuk defek septumnya. Kemudian diagnosis fungsionalnya ROS 2 untuk derajat gagal jantungnya. Kemudian asesmen selanjutnya gizinya baik. Kemudian penata laksanaan saat di Muardi, rawat inap bangsal infeksi anak bersama kardiologi anak. Di ruang isolasi, oksigen nasal 0,5 lpm dan diet ASB bolus intermittent Infanrini 60 ml tiap 2 jam, kecepatan 30 ml per jam via NGT dengan istirahat 1 jam. Injeksi ampicillin sulbactam 50 mg per kilogram per 8 jam atau ekuivalen 300 mg per 8 jam. Kemudian injeksi paracetamol. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, dok. Ngapunten. Mohon maaf dokter, tadi ada gangguan sinyalnya. Jadi tadi dilakukan injeksi paracetamol juga dengan dosisnya 15 mg kilogram badan per jam, sehingga dari badannya 10 mg per 4 jam secara intravena. Lalu dilakukan ditambahkan dengan FDC-OAT, anak fase intensif 1 tab per 24 jam per oral, lalu furosemid 2 mg per 12 jam oral, dan spironolactone 125 mg per 12 jam per oral. Lalu dilakukan koreksi hiponatremia dengan infus NaCl 0,9% 10 ml per jam selama 2 hari. Planningnya dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan SGOT, SGPT, albumin dan elektrolit, dan dilakukan kultur sputum. Monitoringnya dilakukan KUVS dan saturasi oksigen per 4 jam dan BCD per 8 jam. Prognosisnya didapatkan ad vitam, sanal dan juga fungsional, dubia et bonam. Begitu, terima kasih dokter. Mungkin ini langsung dilanjutkan ke diskusi apa pripun dokter? Saya lanjutkan langsung ke diskusi ya dokter. Yang saya diskusi tentang pneumonia pada saya lanjutkan ya dokter. Pneumonia pada anak. Pneumonia interupsi aja langsung. Pripun dokter? Langsung kita bahas kasusnya saja ya. Nggih, boleh dokter. Itu ada juga saya baru tunjukkan selanjutnya. Itu lebih banyak diskusinya daripada nanti panjang lebar presentasi, diskusinya sedikit ya. Oke. Dasar diagnosis pneumonia pada kasus ini apa? Gimana dok? Dasar diagnosis pneumonia pada kasus ini apa? Didapatkan tadi adanya laju nafasnya cepat, juga adanya refraksi pada nafasnya.
Sama itu dokter, mungkin Selain itu, eh, ya, jadi melalui konfirmasi pemeriksaan kultur bakteri didapatkan Enterobacter cloacae dan pasiennya juga menderita sesak, demam, dan batuk, dan dikonfirmasi oleh pemeriksaan penunjang tadi, dok. Oh, ya, jadi kalau misalnya ditanyakan pada saat diagnosis, menjawabnya jadi anamnesis, kamu menemukan apa, pemeriksaan fisik ditemukan apa, itu kemudian ditemukan apa, iya, dari bilas. oke. Ini untuk semua kasus ya, misalnya tidak hanya untuk penyakit, tapi juga yang lainnya. Kok saya ingat banget dari awal, dari anamnesis, itu apa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan sosial, gimana Pak Ewas ini? Oke. Pada pasien tersebut didapat tadi sesak ya, sama ada demam yang kebetulan ini prolong. Jadi karena ada tambahan dari tadi ada TB parunya, sehingga jadi dapatkan demamnya prolong. Nah setelah itu pada akhir setelah masuk rumah sakit 1 minggu, nafas sih sesak dan batuk. Jadi, dok, mungkin dari diagnosis melalui anamnesisnya, pasien juga memiliki riwayat yang merupakan salah satu faktor resiko terjadinya pneumonia, dan di sini kami koas juga mencurigai adanya pneumonia yang akibat infeksi nosokomial. Jadi dimulai adanya kelainan genetik Down syndrome yang meningkatkan faktor risiko terjadinya PJB, penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan ASD juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran nafas, dan pasien ini terkonfirmasi pneumonia Enterobacter cloacae saat tanggal 25 Februari 2020. Jadi itu mungkin dari anamnesis dan hingga pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang mendukung adanya pneumonia nosokomial et causa Enterobacter cloacae. Terus Jadi itu dok dari pemeriksaan fisik ditemukan apa aja? pemeriksaan fisik Fisiknya didapatkan tadi ada suara, ada wheezingnya, ada rongki basah halus, lalu juga ada laju nafasnya cepat, itu 46 kali. Tapi memang kalau misalnya di sini itu 8 bulan itu antara 5 bulan sampai 1 tahun itu dinyatakan trakipnea itu ketika lebih dari 60, tapi ini sudah mendekati mungkin, atau saya masih harus bertanya lagi, itu 46 kali. Jadi sudah termasuk sedang seperti tadi disebutkan oleh Faiza. dok. Dan didapat demam juga. Begitu dok. Dan mungkin itu dok, mengkonfirmasinya adanya pemeriksaan fisik pada distres pernafasan, adanya retraksi sekalipun minimal pada daerah subkostal sama subclavian. Ya. Terus apa lagi? Tadi udah ya. Jadi kalau anamnesis disebutkan faktor resiko dia kenapa sampai terjadi pneumonia. Kemudian pemeriksaan fisik dari keadaan bagaimana, sama sesak apa tidak. Kemudian dari tanda vitalnya adakah yang menunjukkan ke arah pneumonia. Cara berlompat itu lebih enak daripada kalian nanti lompat-lompat ada yang lewat. Oh iya dokter. Terus apa aja yang perlu dinilai dari pemeriksaan laju nafas selain dia reguler dan frekuensinya berapa, apalagi Laju nafas. Dari didapatkan ada reaksi
sih. Untuk laju nafasnya mungkin frekuensinya jelas dok. Apakah lebih dari 50 untuk usia 2 bulan sampai 1 tahun, kemudian saat di IGD mungkin saat menggunakan PAT bisa dicek apakah ada increase work of breathing seperti suara nafas abnormal seperti stridor, wheezing tadi ada sih dok, kemudian grunting dan suara nafas abnormal yang bisa didengar tanpa auskultasi stetoskop. Kemudian apakah ada kompensasi tubuh Ini untuk masih vital sign loh ya. vital Masih vital sign ya. vital sign. Vital sign yang dinilai dari napas, frekuensi, kemudian reguler, terus sama tipe pernapasannya. Gitu. Kan tipe pernapasan teratur atau tidak, terus sama laju napasnya. Itu kayak saya nanti dia modelnya napasnya asidosis, napas kusmol apa enggak. Nah, kusmol ceritanya kan asidosis apa metabolik kan, itu kan juga memperberat nantinya kerja jantungnya. Ya pastinya jadi berisiko tinggi untuk disomnia. Perlu diperhatikan juga itu. Terus dari pemeriksaan fisiknya bisa minta tolong tampilkan pemeriksaan fisik pada pasien. Pemeriksaan fisik harusnya kalau dia pneumonia harusnya ya lengkap pemeriksaan fisiknya. Pulmo didapatkan apa, tidak hanya ini aja, tidak hanya auskultasi saja. Apa aja berarti pemeriksaan pulmo yang harus ditulis gitu. Auskultasi mungkin mungkin dari ronsen kan ini pemeriksaan fisik, maaf dokter. ngapunten dok, semisal ada pneumonia kemudian perkusinya dok, perkusinya pekak apabila memang ada infiltrat, perkusinya mungkin belum ada di sini dok. Inspeksi dulu apa yang kita temukan. Inspeksi, perkusi, palpasi, auskultasi, kalau pada kasus dia dengan pneumonia apa? Kalau inspeksi tadi terlihat adanya retraksi dok pada rongga pada saat pernafasan. Kemudian pada auskultasi ini yang menunjuk ke pneumonia adanya ronki basah halus. Lalu mungkin apabila waktu mengkaji kasus perkusinya pekak dok, karena saluran nafasnya itu penuh dengan infiltrat. Untuk palpasinya Auskultasi didapatkan dari ronki basah. Biasanya kalau untuk pneumonia ada ronkinya dan palpasi B. Kalau yang palpasi kalau inspeksi judulnya apa tadi? Inspeksi ulang dulu. Inspeksi tadi adanya retraksi atau tidak, atau antara kanan dan kirinya yang tertinggal atau tidak. Terus terus ya itu sekaligus dengan palpasi juga nih dokter, kalau ada ketertinggalan juga dilakukan palpasi. Terus perkusi apa yang dicari apa? Biasanya kalau pneumonia didapatkan peka. Ada seluruh lapang paru, kalau misalnya dia yang sudah pneumonia berat terutama, dan juga yang
bukan apa ya, bukan bronkiolitis. Bronkiolitis. Untuk pasiennya sesak, iya dok, namun suara nafas abnormalnya kami dapatkan melalui data pasien wheezing. Apa adanya wheezing apa? Namanya jadi wheezing. Penyebab adanya wheezing apa? Penyempitan lumen saluran nafas dok saat ekspirasi. Ekspirasi. Ngapunten dokter. Lumen apa? Permisi dok, ini aplikasinya masih terbatas. Mungkin 1 menit lagi nanti bisa diklik linknya lagi dok. Soalnya habis ini off 40 Ya, menit. nanti dulu aja, sambung dulu aja ya. J dok. Oke. Oh, kurang 1 menit ya. J dok. Ya, bisa. Pasiennya pneumonia, jadi kalau misalnya, jadi tujuan apa? Permisi dok, izin melanjutkan. Jadi tadi untuk wheezing terjadi izin menjawab penyempitan lumen saluran nafas terutama saat ekspirasinya dok. Saat ekspirasinya. Jadi, kalau mungkin pada bronkiolitis suara nafas abnormalnya mirip seperti wheezing namun lebih ke stridor dan itu terjadi saat inspirasi dok. Bedanya stridor sama wheezing apa? Perbedaannya suara abnormalitasnya terdengarnya apabila wheezing saat ekspirasi, kalau stridor saat inspirasi dok. Inspirasi Wheezing saat inspirasi kurang tahu dok, mohon maaf. Kemarin soalnya begini, kemarin soalnya karena ini kami juga nggak bisa pemeriksaan langsung karena kemarin dapatnya dari data statusnya saja, jadi kami tidak bisa secara langsung memeriksa pasien kalau secara dan juga maksudnya secara teorinya. oke. Kalau secara teorinya, jadi kalau misalnya namanya pasien dia sesak, jangan langsung mikirin ke arah pneumonia. Kita harus cari juga denyut sesak napas itu apa. Kalau saya lihat di ini kan tidak ada denyut sama sekali. Ya, itu kan tadi kan kan seperti ya kan tidak ada denyut sama. Jadi kalau misalnya ada pasien dia sesak napas, denyutnya apa saja sesak napas. Kalau pada anak-anak sesak nafas bisa diagnosis bandingnya bisa seperti itu dok. Pertama ini pneumonia, kemudian kalau pada anak kurang dari 2 tahun umumnya bronkiolitis, kemudian asma juga, kemudian pada anak-anak dengan gagal jantung paling banyak akibat penyakit jantung bawaan yang sudah PH, pulmonary hypertension, itu juga sesak nafas bisa. Lalu efusi, aspirasi benda asing atau tersedak, kemudian juga komplikasi pneumonia akibat infeksi Staphylococcus aureus pada pneumotorak dok. Tapi yang paling sering 3 tadi dok, kalau dari yang saya baca secara teori, pneumonia, asma, dan bronkiolitis dok. Mohon dokter mungkin bisa juga ada gangguan di sama seperti asma. Ya, jadi tidak hanya miliknya paru aja ya. Berarti kalau kita pikirkan dia sesak napas bisa dia intraoral, bisa ekstraoral.
mungkin bisa kelihatannya di dalam paru atau di luar paru. Di luar paru dalam hal ini misalnya apa? Misalnya pneumokoma, efusif pleura, seperti itu. Atau mungkin dia aspirasi benda asing yang letaknya di daerah saluran pernapasan tapi di luar, di mungkin di kampung, masih di kampung toraknya ya, kampung torak di saluran pernapasannya itu aspirasi. Kalau misalnya di ekstra torak mungkin bisa dia dari gangguan jantungnya dan dari ginjalnya gitu. Endokrin misalnya dia masih dengan hiperkemia, mungkin aja dia sesak pasti harus disambuling ya kan. Jadi ya mati kembali lagi dicari satu-satu kemungkinannya apa. Kalau misalnya dia ada demam ya mungkin kiranya kita lebih dulu ke kemungkinan infeksi. Infeksi ada tanda-tanda yang mengandung pneumonia, benar apa enggak? Paling dari pneumonia kan masih ada napas cepat ya kan. Memang napas cepat kalau dia pneumonia ringan, kalau kemudian dia pneumonia berat dia sampai ada pneumonia ringan itu sama aja. Kalau dia sampai ada reaksi berarti dia perlu dirawat inap. Lihat antibiotik pertamanya apa. Kalau misalnya di ya, yang dirawat jalan apa? Kalau yang dirawat inap itu nanti tergantung dengan biasanya pneumonia berat. Maksudnya pneumonia yang dirawat inap itu apa biasanya? Yang dirawat inap itu apa biasanya? Untuk pasien indikasi rawat jalan pada pneumonia itu dok, gejala pneumonianya ringan, dari nafasnya itu tidak lebih dari 50 kali per menit untuk usia lebih dari 2 tahun atau 2 bulan. oh sih ngapain ada 2 bulan. Dari 50 ya kan. Untuk usia 1 hingga 5 tahun itu tidak lebih dari 40 kali per menit. Dan apa itu bisa diberikan antibiotik dan orang tuanya bisa dok. Jadi pilihannya apa? Jadi pneumonia ringan. Jadi semua pneumonia ringan bisa dirawat jalan dok. Terus artinya apa pilihannya? Gimana dokter? Pilihannya terapinya apa? Oh, terapinya Terapinya kalau yang pneumonia ringan itu ketrimoxazole, dan kalau misalnya dan juga diberikan bisa amoxicillin. Pertanyaan boleh dokter? Boleh. Saya mau tanya dokter, kalau misalnya pada anak-anak itu untuk kultur sekutunya itu pripun ya dokter? Karena kan kalau untuk mengeluarkan sekutu mungkin agak susah, itu apakah harus diambil atau pripun ya? Tetap dilakukan induksi sekutu. Oh iya. Sekutu, coba di download itu, download Juknis pipi anak yang 2016 itu ada tuh bagaimana cara pengambilan pengambilan sekutu melalui induksi. Kultur sekutu. Oh iya. Jadi dinebulisasi pakai NaCl, baru diambil pakai apa yang mukus ekstraktor itu. Terus ada
Gimana dokter? Niku dokter. Tapi itu penata laksanaannya di waktu IGD dokter, pas keluar IGD, tapi kalau di rawat jalannya mungkin agak beda lagi. Oh, rawat jalan ya? Kan dirawat di Bangsal. Maaf, rawat inap ya, maksudnya rawat inap. Di rawat inap makanya debatnya apa? Itu saya kemarin nggak dicatat Niku dokter, soalnya Oke, nggak tahu misalnya kalau misalnya pasien anak dia umur pabrik, misalnya itu pasiennya usia 8 bulan, berarti 6,4 kilo. Kamu kasih infusnya apa? Jadi Bangsal. jenis infusnya dokter. Apa? Ya. Pilihan infusnya apa? Kalau diinfus, pasien ini kemungkinan nggak diinfus karena dia ada PCB-nya. Dan intake-nya dia bisa masuk lewat per orang kan bisa masuk. Makanya nggak dikasih infus karena ada PCB, dia berisiko untuk cairan yang kayak infus. Nggak pakai. Kalau misalnya dia nggak ada PCB, bilang infus apa? Kalau misalnya ada demam yang terlalu tinggi, misalnya di atas 40 atau 39, itu bisa diberikan infus paracetamol. Kita maksudnya infus ini kok tata laksana infus cairan metalik apa? Apa pemberiannya? Kenapa diberikan NaCl? Karena kalau di sini dari saya pahamnya karena ada hiponatrium itu. Pilihannya NaCl kenapa? Ya bukan NaCl. Oke, berarti nggak sudah sempat saya di Bangsal atau diperhatikan nggak infus yang dipasang itu infusnya pakainya apa aja? Pasien-pasien kita yang di terapi kan sempat menangis 1 minggu, sempat menangis 1 minggu nggak? 1 minggunya cuma datang Iya dokter. Sampai 2 kali lah. Lihat nggak pasiennya yang di Bangsal itu intinya dapatnya apa infusnya? Anaknya yang ada dextrosanya tidak seperti dewasa. Anak-anak itu dia kalau misalnya sudah demam, metabolismenya meningkat, dia berisiko untuk begini. Jadi ya setiap pasien anak itu kalau misalnya dia dirawat inap dan membutuhkan cairan infus ya demam biasanya diberikan ini dextrose cairannya ya, maintenance-nya ada dextrose-nya. Kalau misalnya intake-nya sulit ya, jadi pemberian di 1/4 atau di setengah, itu tergantung berat badannya berapa. Kalau anak besar jadi pemberiannya di setengah normal kali, kalau anak kecil di 1/4 normal kali. Anak besar ya udah cukup ya. Iya dokter. Halo, terima kasih. Tutup aja. Saya akhiri sekian untuk presentasi hari ini. Nanti nilainya langsung saya kasih ke Mbak Dani ya. Oh iya, terima kasih dokter. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.